Dahulu sekali, di waktu yang sudah sangat lampau, Tuhan memberitahukan kepada seseorang yang bernama Mika bahwa akan datang seorang juru selamat di desa kecil dan sepi yang bernama Bethlehem Efrata. Hai Kak Yustin. Kak Yustin lagi bicara sendiri ya? Hai Kak Iin, ini saya sedang membaca Alkitab. Oh, kitab Mika. Iya. Bagaimana kalau kita baca ayat ini bersama-sama Kak Iin? Ayo. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tahu tidak Kak Yustin, dari ayat ini selalu dibacakan pada saat Natal karena ayat ini menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Dia akan berjanji akan menyelamatkan manusia dengan kelahiran juru selamat. Kak Yustin, Kak Iin. Halo Kak Isna. Masih cerita saja, coba deh lihat. Anak-anak sekolah itu semua sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dan siap beribadah. Ayo, Kak Yustin, Kak Iin, kita sapa adik-adik kita Kibait Kids di seluruh Indonesia. Shalom! Merry Christmas. Pastinya pada saat ini kita penuh dengan sukacita. Benar sekali, karena hari ini adalah hari Natal. Ayo adik-adik semua kita siap-siap untuk ibadah Natal bersama-sama. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh perkenanan Tuhan mengizinkan kita bersama-sama boleh merayakan Natal pada tahun ini. Meskipun dalam suasana pandemi, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal tahun ini. Saya, Pendeta Herlina Bone, Ketua Departemen Sekolah Minggu Gereja Kibait, mengucapkan Selamat Natal untuk anak-anakku sekalian Sekolah Minggu Gereja Kibait yang berada di seluruh pelosok Nusantara ini. Kiranya Natal tahun ini akan senantiasa membawa sukacita bagi kita dan sungguh-sungguh memulihkan kita. Dan selalu meyakini janji Tuhan bahwa Yesus yang lahir itu, Dia juga berjanji selalu menyertai kita sekalian. Akhirnya, selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Setelah Tuhan memberitahukan melalui nabi-nabinya bahwa juru selamat akan lahir, meskipun sangat lama, tapi janji Tuhan pasti tergenapi. Di Bethlehem lahirlah Yesus, dibaringkan di palungan, dibungkus kain lampin. Mari adik-adik, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Kita Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama
sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa votum, kita berdoa. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu Gereja Kibait pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga berakhirnya kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bagi kita warga Gereja Kibait, tema Natal tahun ini adalah Aku akan memulihkan keadaan umatku, yang terambil dari Yeremia 30 ayat 3. Kita dengarkan sama-sama yuk. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Amin. Tuhan berkata kepada umatnya, Ia akan memulihkan. Adik-adik tahu apa artinya memulihkan? Artinya adalah mengembalikan, memperbaiki, membaharui, atau baik kembali. Bagaimanakah cara Tuhan untuk memulihkan umatnya? Adakah buktinya? Pernahkah Tuhan melakukan itu pada umatnya? Adik-adik, kita cari di Alkitab yuk. Raja Firaun yang baik hati itu telah tiada. Dia telah dikuburkan dan sekarang penggantinya sudah ada. Tapi apa kawan? Cepat katakan pada kami sekarang. Raja Mesir yang memerintah ini sangat jahat. Lihat di sana, kaum sebangsa kita. Mereka sangat menderita. Waduh, sekarang kita sangat menderita. Aduh, saya capek sekali. Saya juga sudah tidak kuat. Sampai kapan kita harus begini? Mereka sangat jahat kepada bangsa kita. Kita ditindas dengan pekerjaan yang sangat keras. Saya capek sekali. Setiap hari harus banyak buat batu bata. Mana lagi saudaraku harus bekerja di ladang. Mereka tidak sempat untuk beristirahat. Dan parahnya lagi, mamaku sedang mengandung. Katanya, seluruh bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh. Apa yang kalian lakukan? Bercerita sampai selesai. Cepat pergi bekerja. Umat Allah sangat menderita. Siapakah yang akan memulihkan keadaan mereka? Mereka terus memohon dan memohon kepada Tuhan. Dan akhirnya Allah menjawab permohonan mereka. Bagaimana cara Allah memulihkan keadaan umatnya? Ya Tuhan, terima kasih karena bayi ini boleh lahir dengan selamat. Terima kasih juga untuk bidan Sifra dan Pua yang telah membantu melahirkan anak ini. Mereka takut akan Engkau sehingga mereka taat dan tidak membunuh bayi-bayi yang lahir bagi bangsa kami seperti bayi kecil ini. Ibu, adikku ganteng sekali, Bu. Iya nak, adikmu ini ganteng, tapi dia sudah mulai besar, tangisannya sudah mulai kuat. Ibu tak sanggup menjaganya. Dan pengawas Firaun juga selalu melintasi rumah kita. Ibu takut. Miriam, maukah kau menjaga adikmu ini? Ibu akan meletakkannya di sungai Nil dan ibu akan menaruhnya di keranjang. Kau jaga adikmu ya? Baik, Bu, saya akan menjaga adikku. Lahirnya bayi kecil ini adalah cara Allah untuk memulihkan keadaan umat Israel. Adik-adik pasti tahu kan bagaimana bayi kecil ini ditemukan oleh putri Firaun dan diberi nama Musa. Musa dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Luar biasa sekali ya cara Tuhan. Ia memulai karya pemulihannya yaitu dengan kelahiran seorang anak yaitu Musa, supaya Musa membawa umat Israel pulang ke negerinya yaitu Kanaan. Demikian juga untuk adik-adik semua. Adik-adik lahir ke dunia ini untuk sebuah karya yang agung, untuk sebuah rencana Allah yang indah untuk adik-adik semua. Yeay!
puji Tuhan karena Tuhan sudah memulihkan umatnya melalui kelahiran seorang anak. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama pujian 1000 lilin nyalakan. Lilin-lilin itu adalah diri adik-adik semua yang akan membawa cahaya dari Tuhan Yesus untuk memulihkan berbagai keadaan yang terjadi. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus bisa menjadi lilin-lilin yang menerangi. Adik-adik harus bisa menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Dan seperti dengan kisah yang kakak ingin baca ini. Umat Allah dilepaskan dari maksiat. Mereka dipulihkan dari keadaan yang sangat sulit. Dan benar, 40 tahun kemudian mereka tiba di negeri Kanaan. Untuk apa? Adik-adik ada yang tahu? Kak Depri tahu? Coba Kak Depri kasih tahu adik-adik di rumah. Tuhan membawa umatnya ke negeri Kanaan agar mereka beribadah kepada Tuhan. Ibadah mereka dipimpin oleh seorang imam. Pada suatu ketika yang menjadi imam adalah Bapak Eli dan dibantu oleh anak-anaknya. Tetapi beginilah firman Tuhan. Wahai Imam Eli, kepadamu telah kuberikan tugas sebagai imam. Mengapa engkau tidak menghormati tugasmu itu? Mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Karena itu,
Hai Imam Eli, Tuhan akan mematahkan tangan kekuatanmu dan kaummu. Tidak akan ada seorang kakek dari keluargamu. Pada hari yang sama, kedua anakmu akan mati. Kasihan sekali ya Imam Eli adik-adik. Iya, kasihan sekali karena Imam Eli tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Jadi, berbahagialah kita yang diajar orang tua kita untuk menghormati Tuhan. Jadi, bagaimana untuk ibadah umat Allah pada waktu itu? Siapa yang akan menjadi imam? Adik-adik, mari kita lihat cara Tuhan untuk memulihkan kembali ibadah umat Allah. Yuk, mari sama-sama kita ikut Kakak Iin. Kamu yang namanya Samuel ya, Dek? Iya kak, saya. Terus mamamu di mana? Mama saya ada di kampung kak. Kenapa kamu di sini? Saya lahir karena anugerah Tuhan. Dulu ibu saya mandul kak. Tetapi Tuhan menjawab doa ibu saya dan ibu saya berjanji bahwa saya akan tetap berada di rumah Tuhan selamanya. Wah, luar biasa ya, Dek. Terus apa yang kamu lakukan di sini? Setiap hari saya membuka pintu rumah Tuhan, menyalakan lampu, dan membersihkan rumah Tuhan. Wow, apakah adik Samuel pernah mendengar Tuhan berbicara? Iya, pernah. Pada saat itu saya sedang tertidur, dan 3 kali Tuhan memanggil nama saya. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dia akan menghukum keluarga Imam Eli, dan Tuhan mau pakai saya untuk melanjutkan tugas itu. Wah, adik-adik, ternyata ini adalah Samuel yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel untuk kembali beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Tetapi Musa, Samuel tidak hidup abadi dan manusia terus dikuasai oleh dosa. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Manusia butuh penolong dan Allah sangat mengasihi manusia. Yesus datang menyelamatkan kita semua. Bayi Yesus yang lahir membawa pemulihan bagi manusia yang berdosa. Mari adik-adik semua kita sambut kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini sambil kita menyanyi satu pujian Malam Kudus. Dunia
Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menjadi umat Allah. Hidupnya akan dipulihkan. Mari semua kita bersukacita, kita menyanyi lagu Hai Dunia Bersyukurlah. Sudahkah adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adik-adik semua perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, supaya adik-adik semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik ikuti Ibu Guru Aspiana berdoa. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa dan anak-anakku di rumah mengikuti apa yang Ibu Guru katakan. Mari kita berdoa, mari kita lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada pengampunan. Mulai saat ini, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Anak-anakku masih tetap berdoa, Ibu Guru yang akan pimpin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini. Kami bersuka cita melalui perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Kibait. Kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan buat kami, buat anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, datang berdoa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan memberkati anak-anak kami. Kiranya dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan mereka, masa kecil mereka, mereka boleh bertumbuh sehat secara jasmani, mereka boleh bertumbuh secara mental, mereka boleh bertumbuh secara rohani. Dari kecil mereka boleh mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong dan memberkati dalam kehidupan pendidikan mereka. Kami bersyukur bahwa satu semester mereka boleh lewati, kendati pun mereka harus belajar dari rumah, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan semangat dalam belajar. Dan kami terus mendukung ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anak-anak kami akan terus diberikan semangat dalam belajar, mereka boleh diberikan prestasi yang baik, dan kiranya Tuhan karuniakan masa depan yang indah kepada anak-anak kami semua. Tuhan kiranya tuntun dan bawa mereka semua semakin hidup, setia melayani Tuhan, memberikan kehidupan mereka untuk aktif di dalam persekutuan,
di dalam penyembahan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami datang berdoa juga Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan buat ayah, ibu di rumah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Berdoa, mendoakan buat guru-guru sekolah minggu kami semua. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, sehingga kami semakin hidup setia, melayani pekerjaan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Teringat ya Tuhan buat situasi bangsa dan negara kami sehubungan dengan virus corona yang masih ada. Kiranya virus ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan dan kasih setia-Mu bagi kami, bagi setiap anak-anak kami. Dan kiranya melalui perayaan Natal ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera, pemulihan Tuhan nyatakan bagi kami, bagi setiap anak-anak kami secara pribadi lepas pribadi. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang menerima Yesus Kristus hatinya akan penuh dengan sukacita, seperti pujian dari kelas remaja Gereja Kibait Jemaat Kendari. Selembut jiwaku menyambut Dia yang datang lahir ke dunia. Ketuk pintu hatimu, siapkan pikiranmu menerima Yesus Kristus di hatimu. Terpujilah, Engkau Juru Selamat, penebus dosa manusia. Terpujilah, Engkau Juru Selamat, jiwa kami terselamatkan. Ku persembahkan hatiku padamu, ku persembahkan seluruh jiwa ragaku demi memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Ketuk pintu hatimu, siapkan pikiranmu menerima Yesus Kristus di hatimu. Terpujilah, Engkau Juru Selamat, penebus dosa manusia. Terpujilah, Engkau Juru Selamat, jiwa kami
berdoa kepada Tuhan, persembahan Natal kita dikumpulkan di gereja masing-masing ya adik-adik, dan sambil kita menyanyi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Khususnya dalam ibadah perayaan Natal kami pada saat ini, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Serta pada saat ini Tuhan, kami telah membawa setiap korban syukur kami kepada Engkau. Biarlah korban syukur kami dapat berkenan di mata Tuhan dan dapat dipakai buat ladang pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Lanjut kehidupan kami pada saat ini Tuhan, bahkan ibadah kami pada saat ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini. Kiranya damai Natal tetap tinggal di dalam hati kita, dan kiranya adik-adikku semua tetap menjadi anak-anak yang tetap setia, percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita sampai Allah memulihkan keadaan kita sebagai umat-umat Allah. Mari beri hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi pujian hormat diberi bagi Allah kita. Bagi Allah
anak-anakku sekalian, mari arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh merayakan bersama-sama perayaan Natal kita Kibait Kids se-Indonesia. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, sama-sama kita mengangkat pujian Dia Lahir untuk kita. Dia lahir untuk kita. Selamat